bilang sama Riana, dia nggak perlu kesini, urusin aja itu suaminya. Iya, saya sendiri. Baik Pak, ini ada surat penangkapan untuk Bapak. Papa jalan aja belum bisa, Nak. Kalian mau bunuh Papa pelan-pelan. Aku sama kita nggak ngapa-ngapain, jadi stop nyalain kita atas semuanya, kita nggak ngapa-ngapain. Terus siapa? Hah? Kalian berdua kan yang mau nyerobot posisi Papa. Tolong! Kenapa mesti Papa bakal keluar dari sini, jadi Papa nggak usah mikirin hal-hal kayak gini lagi. Pa? Papa? Pa? 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 Papa? Tolong! Mas, Papa! Tolong, Pak! Pak! Salah saya! Mas, nggak bisa dong Papa ditahan kondisi kayak gini, nggak bisa, Mas, nggak bisa. Bisa. Aku bisa ajuin pembatalkan penahanan, ya. Sekarang, dengar. Sekarang kamu pulang, kamu tenangin diri. Ya kamu histeris kayak gini nggak akan bantu apa-apa. Iya, Papa kan butuh baju. Terus kalau malam butuh minyak angin. Ya, kamu siapin. Iya, aku harus. Usahain ya, Mas. Ya, pasti. Penangguhan sementara penahanan karena sakit. Ya, betul. Itu setidaknya yang bisa kita lakukan sekarang. Oke, yang penting sekarang kamu pulang dulu, tenangin diri. Ya, aku yang urus semuanya di sini. Makasih ya, Mas. No problem. Halo, ya Pak, saya Dito. Saya mau ngomongin soal Pak Arman. Mama mau siapin keperluan Papa dulu ya. Semuanya pasti bakal baik-baik aja kok, Ma. Rina jadi kok. Tolong kalian beresin ini semua.
Gak apa-apa, Ma. Aku ngerti. Buat aku, yang penting Mama tahu kalau Mama gak sendirian menghadapi ini semua. Ada kita, anak-anak Mama. Aku bakal selidikin kasus Papa, Kak. Aku bakal bongkar siapa pelakunya. Dalangnya ada di depan kamu. Aku pelakunya. Kak, ingat ini nggak? Kamera Mama. Dulu Mama suka foto-foto ya, Kak? Iya. Sebelum Mama jadi suka marah-marah kayak sekarang. Smile. 1, 2. Lagi ya? Oke. Sebentar. Kurang enak sih. Pak, ini digeser kali, Pak. Iya. Ayo. Ini senyum-senyum cantik. Rif, ayo, mana senyumnya? Kelihatan gigi, ya. Lanjut. Itu dibantuin, biar mereka senyumnya enak. Biar bagus, ya. Ini pialanya kurang dikit. Oke, yang satu gini. Oke, agak diangkat dikit. Sekarang yang kurang satu, senyumnya. Oke. Tuh, ada apa? Awas, minggir. Nah, yuk. Oke, 1, 2. Dulu keluarga kita nggak kayak gini ya, Kak. Dulu tuh kita happy banget sebagai keluarga. Semua ini gara-gara aku. Mama jadi sakit hati gara-gara aku. Ladia. Astagfirullah. Kenapa, Mam? Lat, Kenapa? semua emas Mama ikutan disita. Itu kan emas yang Mama beli buat kuliah kamu. Ya Allah. Buat kamu kuliah, Claudia. Kamu tahu kan, Papa itu orang yang gak aneh-aneh. Mama beli semua emas itu sedikit-sedikit dari gajinya Papa. Dan itu buat kamu, Nak. Buat sekolah kamu. Penghargaannya Papa tuh banyak banget. Tapi sekarang gak ada satupun orang yang mau ngeliat ini. Ini juga
punya kakak kamu Arif. Ini juga, Mom. Punya Kak Ariana. Lumayan banyak loh piala Kak Ariana. Nggak usah lah. Biar nanti dibawa sama kakak kamu ke rumahnya Dito. Kan dia udah nggak tinggal di sini lagi. Kalau aja dulu kakak nggak terobsesi untuk menjadi nomor 1 terus. Bahkan pakai narkoba. Supaya kakak bisa terus belajar sampai begadang. Mama nggak akan kayak gini sekarang. Kakak kan anak paling tua di keluarga ini. Bahkan satu-satunya laki-laki. Tapi kakak udah gagal. Kakak di DO pas SMA. Mending kuliah. Mungkin lah dia bisa kayak gini sekarang pun juga karena kakak nggak pernah bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Belum lagi sekarang. Sekarang aku bikin papa di penjara, Nak. Aku penyebabnya. Itu semua kan dulu, Kak. Kakak sekarang udah bersih. Kakak udah rehab. Kakak udah punya bisnis sendiri. Tanpa bantuan orang tua lagi. Kak Arif tuh sadar gak sih? Kakak tuh keren. Ariana aja bangga banget sama kakak. Please, Nak. Jangan bangga sama kakak. Dosa aku besar banget. Kakak ini loser, Nak. Kakak ini loser. No. Kakak gak boleh ngomong kayak gitu. Kakak bukan pengecut, kakak bukan loser. Kakak itu hebat. Semua orang itu udah punya jalan hidupnya masing-masing, Kak. Emang pasti ada naik turunnya. Tapi sekarang kakak tinggal terbang melesat jauh ke atas. Kakak lihat Ariana. Ariana aja percaya sama kakak. Apa yang sudah aku perbuat, ya Allah? Udah lama Mama nggak ngeliat gambar-gambar ini. Desain yang selalu kamu bikin. Bagus. Kamu itu berbakat loh, Ladia. Makanya Mama tuh selalu bilang kamu harus kuliah. Doain aja permasalahan Papa cepat kelar. Mam, tapi di situasi sulit kayak gini, aku hamil, Papa di penjara. Aku mikir aku nggak mau lanjutin kuliah di luar negeri deh, Mam. Aku pengen cari kerja supaya aku bisa menghidupi anak aku. Menghidupi anak. Iya, aku pengen aku bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan aku pengen cari kerjaan yang halal. Seperti yang Papa ajarin selama ini sama aku. Gila ya kamu ya? Hah? Mah, Nadia.
Ada apa sih? Kamu apain adik kamu? Kamu racinin apa lagi dia? Ma, Aryana nggak ngapa-ngapain, Ma. Kenapa dia masih kekeh aja mau jadi ibu? Kita semua kan udah sepakat. Setelah dia melahirkan, dia akan balik ke luar negeri untuk kuliah. Aku bisa ngehidupin anak aku pengen aku bertanggung jawab, Mam. Aku tahu yang Kak Arif bilang itu semua benar. Tapi aku pengen aku bertanggung jawab, Ma. Please kasih aku kesempatan, Ma. Aku pengen benerin semuanya, Ma. Aku yakin aku bakal jadi ibu yang baik. Aku yakin, Ma. Nadira, kakak ya. Udah stop! Stop sama semua omongan halu kalian. Kalian pikir jadi ibu itu gampang? Hah? Mau jadi ibu apa sih? Mama nih udah pernah merasa gagal jadi istri. Terus gara-gara kalian bertiga, Mama sekarang ngerasa gagal jadi ibu, tau nggak? Kamu, Rif. Kamu tuh anak pertama Mama. Satu-satunya anak laki-laki di rumah ini. Kamu tahu, Mama tuh gak ngelanjutin kuliah karena apa? Karena ada kamu di perut Mama. Kamu tuh harapan Mama. Tapi jadi apa kamu sekarang? Dia bisa narkobaan! Kurang Mama kasih sayang ke kamu. Kurang Mama ngurusin kamu. Emang Mama gak pernah ngajarin mana yang baik, mana yang salah. Tapi kamu jadi apa? Tetap aja kan ini semua kejadian. Maafin Arif, Ma. Kamu juga, Nah. Nggak ada dalam pikiran Mama bisa secepat itu punya anak kedua. Ngurusin 2 anak masih kecil-kecil. Aku udah daftar dong kuliah. Terus tahu nggak sih? Itu anak siapa, Pak? Itu anak siapa? Aku udah berbuat kesalahan. Kesalahan apa? Pak? Kesalahan apa, Pak? Tadi ada seorang ibu mengejar mobilku. Dia terus berlari di belakang mobil, tahu-tahu dia ditabrak oleh kendaraan. Dia jadi korban tabrak lari. Aku coba buat nyelamatin ibu ini. Aku bawa ke rumah sakit buat menyelamatkan dia. Aku minta dokter tolong selamatkan dok. Ibu hamil ini. Anaknya selamat. Tapi ibunya meninggal dunia. Ya berarti bukan salah kamu dong, Pak. Coba menyelamatkan mereka berdua, tapi ibunya kan selamat. Salah aku, Mama.
Anak ini gak punya siapa-siapa, aku yatim piatu. Apa mungkin ini udah takdir kita? Allah menitipkan anak ini sama kita untuk kita rawat. Kamera ini. Dulu sebelum nikah sama papa, mama pengen banget jadi jurnalis. Jurnalis kayak kamu. Tapi bedanya, mama punya tanggung jawab. Punya keluarga, punya anak-anak kalian ini. Pikir mama nggak pengen? Tentang pergi ke gunung, liputan sana sini. Pengen banget. Kenapa kalian? Kenapa? Kenapa bengong? Kenapa bingung? Kalian pikir mama ini dulu sebelum punya kalian nggak punya cita-cita? Mama ini manusia normal. Kamu ya, Nah, kehadiran kamu tuh nggak pernah diundang ke rumah ini. Nggak pernah diminta. Dan kalau kalian mau bilang mama ini jahat, nggak mau ngurusin kamu, hari itu juga mama tolak kamu ketika papa bawa kamu ke rumah. Nggak mau mama. Mama urus kamu kan. Karena papa janji, papa akan bantu ikut jaga, ngerawat kamu walaupun itu semua omong kosong. Karena papa cuma bisa sibuk di kantor hanya untuk urusan keadilan. Berangkat pagi, pulang malam. Terus siapa yang ngurus kalian berdua? Mama lah. Kalian tuh tahu gak sih? Jadi orang tua itu bukan permasalahan senang-senang, ketawa-ketawa, ngasih-ngasih hadiah ke anak. No, big no. Kamulah dia. Masih mau jadi ibu? Mama ini yang udah ngasih kamu semuanya. Semua diturutin keinginan kamu, masih kamu hamil di luar nikah. Mama tuh udah salah ngurus kamu. Gimana kamu mau ngurus anak kamu sendiri? Maaf, Ma. Satu-satunya kebanggaan mama tuh cuma papa. Tanpa papa, mama tuh gak ada artinya, gak ada harganya. Dan papa mau diambil sekarang dari mama. Kalian pernah bayangin gak? Gimana kalau papa sampai nggak ada di penjara, meninggal di penjara? Pernah bayangin nggak?
Mas, tapi Mama salah. Mama nggak pernah sekalipun gagal menjadi orang tua. Justru kita bertiga tumbuh dewasa sampai sekarang itu ngeliat sosok Mama yang kayak gini yang kuat. Mama yang selalu jadi penopang Papa. Ma, jadi kuat itu melelahkan. Makanya Mama sekarang istirahat dulu ya. Gantian kita bertiga. Sebagai anak Mama yang bakal kuat buat Mama, kita yang bakal jadi penopang Papa sama Mama. Ma, ini keluarga dan keluarga gak akan pernah sendirian, Ma. Aku minta maaf, Ma. Simpan semua kata-kata kamu itu buat depan wartawan. Kalau semua udah diberesin, kamu bisa pergi dari sini, Nah. Rumah masa kecilku. Rumah yang penuh kenangan indah. Aku akan kembalikan semuanya seperti sedia kala. Mama gak perlu sedih terus. Aku janji. Arif, tadi ya kayaknya aku pulang duluan aja ya. Aku harus balik ke rumah Mas Dito. Titip Mama ya. Kakak pamit. Oke, berarti saya sekarang tinggal menunggu Pak Arman dipindahin ke rumah sakit ya Pak ya? Ya, karena walau bagaimanapun juga kita tetap harus menghargai jasa-jasa Pak Arman selama ini. Iya benar Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Pradito, karena apa yang nggak gue bisa. Kadang-kadang rasanya pengen kagum sama diri sendiri. Makin lama keluarga Prawira bakalan tergantung sama gue. Dulu orang buangan, sekarang jadi pahlawan. Rif, hati-hati Rif. Coba Rif. Kita semua pindah ke hotel.
Semua rekening papa sama mama dibekukan. Gelang itu, maaf ya belum bisa ngajak kamu ke pantai. Tapi aku udah beliin kamu ini, gelang penyu. Cantik. Sorry ya, tadi aku nggak bisa nahan emosi. Aku paling nggak bisa nahan rasa marah aku. Aku tuh sebenarnya pengen banget kita cepat-cepat hidup mapan, bebas dari beban ekonomi, nggak harus hidup susah-susah. Mikirin semua orang lain. Aku cuma pengen yang terbaik buat kita. Jadi semua akan baik-baik aja selama kamu ada di sisi aku. Gelang seperti itu banyak, bukan cuma punya Tanti. Yah, tangannya kelihatan. Tuh lihat. Oh iya, maaf ya udah ulang lagi ya. Ya, aku hapus dulu ya postingan ini. Tunggu, foto tadi mana ya? Siapa yang posting? Dari akun mana? Aku udah gak tahu lagi mana yang lebih baik. Di rumah keluargaku atau di rumah Mas Dito. Rasanya kayak lolos dari sarang macan, tapi masuk ke sarang buaya. Aku tahu Mas Dito hanya seram di mimpiku aja. Tapi tetap aja perasaanku gak enak. Aku nggak bisa hapus foto itu dari kepala gue. Gak logis. Mana mungkin itu benar-benar foto tangan Tanti. Tanti udah meninggal. Tahun-tahun udah aku berduka. Jadi setelah aku baru mulai ikhlas. Kenapa sekarang baru ada ini? Sulit banget buat gue buka lembaran baru.
Tito? Mas? Mas Tito? Mas? 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 Mas, 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 mas. Sorry. Ayo, astaga. Ya Tuhan, Mak. Mak. Nah. Makasih ya, Pak. Mama nggak ngerti deh, mau sampai kapan sih kita numpang di sini? Ya kan rumah masih belum aman, Ma. Masih ditepukin juga sama warga. Aku juga nggak punya tempat tinggal di Jakarta, Ma. Ya, rekening Mama, rekening Papa pun juga dibekukan. Kita gimana mau bayar untuk hotel, Ma? Kayaknya Mama juga nggak ngerti kenapa mereka harus menyita perhiasan pribadi Mama. Mereka tuh memperlakukan kita udah kayak penjahat aja. Nah, Ariana. Nah. Gak ada kali di rumah orangnya. Tapi mobilnya ada kok, Mah. Pagarnya nggak digembok, Mah. Coba masuk ya. Kenapa jadi begini sih? Gue nggak pernah perasaan ada niat buat nyakitin Ariana. Assalamualaikum. Nak. Aduh. Ariana. Nak. Ariana. Nah. Gawat. Mereka malah datang ke sini. Kalau mereka tahu Ariana terluka gara-gara gue. Nah. Ah, udahlah. Mama mendingan tinggal di bawah kolong jembatan daripada numpang sama Ariana begini. Tadi bikin konten lagi sama cowok pencitraan itu. Males, Mama. Assalamualaikum. Nak. Ini kakak, Nak. Ma? Ariana ada di rumah, Ma? Ada pialanya?
Udah bangun? Bangun. Tadi. Kayak tadi aku pulang sampai rumah denger-denger ribut. Ternyata dari kamar kamu. Aku samperin kamu ke kamar, ngeliat kamu lagi ngancurin barang. Hah? Aku berusaha berhentiin kamu. Ngancurin barang? Buat apa? Ya nggak tahu, kamu ngamuk kayak waktu di klub, Mas. Yang kamu bilang kamu kurang tidur. Terus sama juga kayak di mimpi aku, kamu... Kau mimpin aku? Sering? Bukan mimpi bagus kok. Mimpi kamu jadi orang psycho gitu. Ngajar aku, sampai aku manjat pohon. Kamu habis nonton film apa sih? Jelek banget mimpinya. Banyak nonton film kamu. Lama banget sih. Nak, ini Kak Arif, Nak. Arif dan pasukannya. Banget. Riana, ini kakak, Nak. Riana. Mama sama Ladia. Jangan-jangan mereka kesini mau ngungsi ya? Jangan sampai dong. Aku paling nggak bisa banget kalau ada orang asing rame-rame gitu di rumah. Iya, aku juga nggak bisa banget berduaan sama kamu di rumah ini doang. Mana kamu tadi habis kamu kayak gitu lagi. Ih. Enggak, aku bakal biarin mereka masuk. Jangan, tunggu. Aku buktiin dulu kamar. Lepas nggak, Mas? Aku teriak ya? Iya, aku buktiin kamu dulu sebentar. Aku teriak nih ya, Mas. Mas, aku teriak nih. Loh, tapi tadi aku lihat sendiri kok. Mungkin kamu lagi capek, pusing, dia banyak pikiran. Namanya juga hari ini lagi banyak kejadian. Mulai dari papa ditangkap, terus kamu ke rumah sana bantu beberes, kamu pulang, kamu ketiduran, terus mimpin aku lagi. Kayak ada baiknya kamu coba ke psikolog, mau tanya ke AI, kenapa kamu dikit-dikit bisa mimpin aku terus? Coba deh, tanya, apa tahu ada artinya. Jangan-jangan naksir kali. Ya udah, aku mulangin keluarga kamu dulu ya. Nah, tunggu Mas. Kalau emang cuman mimpi, nih. Kok ada sepatu aku di kamar kamu? Mas itu mau tahu pendapat aku nggak? Aku masuk waktu kamu lagi ngamuk di kamar. Aku mau coba tahan kamu, tapi kamu malah dorong aku. Tapi karena kamu nggak tahan lihat aku masuk kamar kamu pakai sepatu, ya kamu buka sepatu aku. Gini ya Mas,
Mas Tito itu kan sangat terobsesi sama larangan sepatu dilarang masuk rumah. Mana mungkin sih aku masuk rumah Mas Tito pakai sepatu? Terus kenapa bisa ada di sini sepatunya? Ini Mas Tito lagi gaslighting aku ya? Kenapa sepatunya bisa masuk sih? Pertanyaan yang bagus. Sepatu kamu ada banyak tanahnya. Kamu kalau jalan suka sembrono sih. Nggak pernah kesetan dulu. Jadi makanya aku bersihin. Lagian tadi aku nggak mukul kok. Aku cuma lagi stretching aja. Ariana, Tito, kalian di dalam? Jangan ya. Oh beneran deh. Kamu nggak pengen tinggal bareng sama keluarga toksik kamu? Keluarga toksik kita, Mas. Jadi sekarang, senyum. Senyum toksik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya lama bukanya. Lama banget sih bukain pintu doang. Emang ngapain di dalam? Udah lama, namanya juga suami istri kan. Nadia. Wah, God. Nak, Dit, boleh titip Mama sama Nadia untuk nginep beberapa hari di sini. Soalnya kondisi rumah sangat mengkhawatirkan. Takut malam-malam ada yang nervous. Boleh kok, yuk masuk aja. Iya, tapi... Iya, masuk aja. Ini kalau bisa, tapi ya... Gak usah, langsung masuk aja. Yuk, gak usah dilepas. Masuk aja. Nak, kakak langsung pergi ya. Ada urusan lagi. Hati-hati ya, Kak. Iya. Yuk. Mas. Kamar aku aja ya. Terus kamu tidur di mana? Tidur sama... Di sofa, aku tidur di sofa. Enggak, nanti aku aja yang di sofa, kamu di kamar aku. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Yuk, masuk. Haruskah ada orang yang bisa melawan aku seperti ini? Ariana Prawira. Penuh dengan kejutan juga kamu. Halo, ini Arif. Kalian sebenarnya siapa? Kenapa kalian mau memfitnah bapak saya? Bukan kami yang memfitnah, Rif. Tapi kamu anak yang hebat. Saya akan akuin semuanya polisi. Biar saya yang dipenjara, bukan bapak saya. Oh, silahkan. Apa kamu siap menerima kabar duka di saat kamu dalam sel? Ini kesempatan buat aku berbakti, buat keluarga.
kalian datang satu persatu seperti ini, lama-lama tempat ini rasanya seperti rumah sendiri. Dito sudah mengajukan supaya Papa hanya bisa menjadi tahanan rumah sakit. Nggak perlu. Kamu bilang sama Dito, hal seperti itu malah membuat Papa akan dipikir orang sebagai orang yang benar-benar bersalah. Rif, kamu bilang sama Mama, bilang sama adik-adik juga. Gak ada sedikit pun rasa takut dalam hati Papa. Orang boleh fitnah Papa, tapi yang namanya kebenaran itu absurd. Semua ini adalah kesalahan Arif, Pak. Arif pelaku. Arif yang udah bawa kasur itu, Pak. Ditipu, Pak. Mereka cuma bilang kalau mereka ingin memberikan kado untuk Papa.